Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramin, para alimin ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait Bapak Kiai Haji Munawir dan seluruh para kiai yang mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan namanya karena memang belum kenal, tanpa mengurangi ta'zim saya kepada bapak-bapak pejabat sipil TNI dan Polri, termasuk para calon-calon pejabat. Yang saya lihat di sini ada teman saya Bapak Herman Deru. Kita doakan semoga beliau lanjut, amin. Dan calon bupati yang insya Allah diizinkan Allah untuk memimpin wilayahnya masing-masing, amin. Kepada Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, juga PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, juga saya mau tanya, apakah di sini ada fans Rhoma Irama? Apakah ada fansnya Soneta? Fans Rhoma and Soneta itu disingkat Forsa. Apa? Forsa. Forsa ini ada dua kelompok, struktural, non-struktural. Yang struktural berseragam hitam, terikat dengan aturan organisasi, yaitu melaksanakan 4P, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Namun walaupun tidak berseragam, sejauh dia fans Rhoma and Soneta, namanya Forsa. Paham? Paham? Kalau saya bilang Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa! Forsa! Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Gena Bongge, bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forsa! Oh iya, juga Banser yang gagah-gagah ini, terima kasih atas pengamanannya. Hadirin wal hadirat, terutama para hujat, hujajah yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji, semua yang menjadi haji yang mabrur, amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada lain pahalanya kecuali surganya Allah.
subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Baik, mengenai haji ini, pertama diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ya Ibrahim, coba kamu panggil, kamu seru manusia untuk melakukan ibadah haji. Pasti nanti mereka akan datang dengan berjalan kaki, dengan mengendai unta-unta yang kurus dari berbagai macam penjuru dunia. Saat ini kita bisa melihat kebenaran perintah Allah SWT. Waktu Ibrahim alaihissalam diperintahkan manggil manusia, gak ada uang neng kono. Tapi sekarang sampai ditetapkan kuota, dibatasi orang berhaji karena Makkah, Madinah, Al-Mukarramah tidak mampu lagi menampung para jamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi Allah untuk manusia melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Mampu itu apa? Istita'ah. Apa itu istita'ah? Mampu secara ekonomi, mampu secara kesehatan. Kalau sehat dia, kemudian tidak berduit, nggak mampu secara ekonomi, nggak jadi wajib. Dia punya uang, tapi sakit juga tidak wajib. Istita'ah itu wajib bagi orang yang mampu secara ekonomi dan secara fisik. Paham? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yahujja falyamut imma yahudiyan atau imma nasrani." Barang siapa yang memiliki harta, kaya dia, tapi tidak mau berhaji, maka matilah sebagai Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min. Bapak-bapak yang punya duit banyak sudah berhaji belum? Sudah berhaji, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu haji ini ada 3 jenis. Pertama dari sisi pelaksanaannya, haji ifrad, kemudian haji qiran, yang ketiga haji tamattu'. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad adalah melaksanakan haji lebih dulu baru melaksanakan umrah. Ini haji yang paling berat, makanya nggak kena dam, berihramnya lebih lama. Ya, makanya tidak kena dam. Yang kedua haji qiran. Ini melaksanakan satu manasik haji dengan 2 niat. Niatnya untuk berhaji dan umrah. Nah ini kena dam, menyembelih seekor kambing. Yang ketiga haji tamattu'. Nah, ini biasa dari Indonesia haji tamattu' semua ini. Apa itu haji tamattu'? Haji santai, haji yang senang-senang, haji yang paling ringan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-haji famaistara min al-haji. Wa man lam yajid fasyamu 3 ayamin fil hajj wa 7 idza raja'tum." Sesungguhnya barang siapa yang hendak melakukan berumrah lebih dulu baru berhaji, nah ini namanya haji tamattu. Ya. Itu harus membayar dam, menyembelih seekor kambing. Kalau dia tidak melakukan itu, dam itu, maka dia wajib puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika pulang ke tanah air. Saya mau tanya, kemarin haji tamattu apa haji ifrad? Tamattu. Di sana sudah bayar dam belum?
Yakin. Nah itu artinya bebas dari denda puasa 3 hari dan 7 hari di tanah suci. Oke, kemudian bagaimana mencapai haji yang mabrur? Tentu saja ada syarat-syaratnya. Mudah-mudahan kemarin syarat rukunnya telah dilaksanakan. Amin. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman farada fihinal haji fala rafath wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang berketetapan hati untuk melaksanakan ibadah haji, ada 3 larangan. Fala rafath, tidak boleh berbuat porno. Entah itu porno secara lisan, entah porno secara pandangan, apalagi porno secara fisikal. Fala yafus. Kemudian wala fusuk, jangan berbuat fasik. Fasik itu melanggar larangan Allah yang sementara kita sudah tahu, atau berbuat jahat. Yang ketiga, wala jidal, jangan bertengkar. Saya mau tanya, ibu kemarin berangkat sama suaminya enggak? Bapak sama istrinya enggak? Biasanya ini orang berhaji kalau satu keluarga dari rumah mesra sampai di Mekah Madinah berantem dulu. Ujiannya kadang-kadang begitu, okay. Tapi aman ya? Saya mau tanya kemarin, ada yang porno tidak? Ada yang fasik tidak? Kemudian ada yang bertengkar apa tidak? Alhamdulillah. Walaupun nggak ngaku, aku. Ini 3 larangan. Lalu perintahnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, pasti Allah mengetahuinya. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya mau tanya ibu, bapak, kemarin bawa bekal enggak ke haji? Dolar bawa? Real bawa? Rupiah bawa? Takwa dibawa? Takwa dibawa? Apa itu takwa? Cirinya ada 7 minimal. Ciri ini, sifat ini yang harus dibawa ke Mekah berhaji. 1, apa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, khususnya Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Kalau nggak beriman sama Allah, percuma naik haji. Betul? Yang kedua, yuqimuna shalah, menegakkan salat 5 waktu minimal. Yang ketiga, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, suka memberi, suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, baik hati, murah, suka berbagi. Ini ciri orang takwa yang ketiga. Yang keempat, wal kaziminal ghaidh, pandai menahan marah, tidak emosional, tidak temperamental. Kemudian ciri yang kelima, wal afina 'anil nas, pandai memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada manusia, suka melakukan kebaikan-kebaikan. Dan yang ketujuh, barang siapa yang melakukan satu kejahatan, maka dia cepat-cepat ingat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Ini 7 ciri orang-orang takwa yang harus dibawa bekal ke haji kemarin. Apa semua itu dibawa, Pak? Woi, tadi dibawa enggak itu semua ke haji?
Pasti banyak yang nggak bawa takwa ini. Ya. Banyak yang bawa real aja, takwanya ditinggalin di rumah. Oke. Lalu siapa Haji Mabrur itu? Haji Mabrur adalah yang tadi meninggalkan larangan Allah, kemudian membawa takwa, 7 sifat tadi, kemudian melaksanakan berbagai macam filosofis yang terdapat di dalam manasik haji. Yang pertama berihram. Apa nih ihram artinya? 2 helai kain putih tanpa berjahit. Itu filosofinya apa, Pak? Kain ihram. Ya. Itu filosofi daripada kain ihram itu adalah kain kafan. Perumpamaannya itu kain kafan. Lalu berbekalnya apa tadi? Takwa. Jadi orang berhaji itu sebetulnya latihan mati. Apa? Latihan mati. Mati. Kita akan membawa 2 kain ihram saja, 2 kain kafan saja. Kemudian tidak ada bekal yang lebih baik masuk kubur kecuali takwa dan amal saleh. Betul? Jabatan dibawa apa tidak? Harta dibawa apa tidak? Istri yang cantik dibawa tidak? Suami yang ganteng dibawa apa tidak? Anak-anak yang dicintai dibawa apa tidak? Yang dibawa hanyalah takwa dan amal saleh. Kalau mau selamat nanti di alam barzakh dan di akhirat pada akhirnya. Nah, oleh karena itu filosofi yang pertama, kain ihram adalah kain kafan. Paham? Yang kedua, Anda tawaf. Apa filosofinya? Tawaf itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Hei, Haji, tawaf dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Sekali. Dari kanan ke kiri. Betul? Berapa kali? 10. Oh, 7. Dari kanan ke kiri 7 kali. Apa filosofinya? Itu berislam. Allah SWT berfirman, nyanyi. Kalau nyanyi kontraknya beda lagi. Ini kontrak ceramah doang. Oke. Selesaikan dulu sebentar, saya selesaikan ya. Jadi itu yang namanya walau aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Semua benda-benda langit, benda-benda bumi, makhluk langit, makhluk bumi taat kepada Allah, Islam kepada Allah. Walahu aslama, mereka semuanya berislam, tunduk kepada Allah dengan taat ataupun terpaksa. Kita lihat benda-benda langit, bulan berputar mengelilingi bumi dari kiri ke kanan sampai dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Bumi dan bulan bersama-sama mengitari matahari dari kanan ke kiri. Semuanya benda-benda langit itu berputar pada edarannya, elipsnya, dari kanan ke kiri. Oh, itu namanya tawaf, tunduk atas perintah Allah. Saya mau tanya nih, besi ini tawaf apa diam? Ya. Box ini tawaf apa diam? Ya. Kain ini tawaf apa diam? Semuanya tawaf. Enggak ada yang diam. Mananya yang tawaf? Partikel terkecil dari besi ini namanya nukleus.
nuklis. Nuklis dikelilingi oleh proton dan neutron. Dari kanan ke kiri, tawaf. Semua benda-benda ini, partikel terkecilnya tawaf. Dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Kalau nggak tawaf, ambruk ini masjid. Kalau nggak tawaf, hancur alam ini. Itulah yang namanya fisiologi tawaf. Berislam, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang namanya sa'i, apa itu? Safa marwah, bolak balik. Apa filosofinya? Haji yang mabrur, haji yang giat bekerja untuk kejayaan dunianya, yang giat beribadah untuk kejayaan akhiratnya. Paham? Paham? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk kejayaan, kebahagiaan akhirat kamu seakan kamu mati besok. Tapi bekerja juga untuk kebahagiaan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Itulah filosofi daripada apa namanya? Bersaing, ya. Nah, kemudian melontar. Kemarin sudah melontar. Pastinya. Itu filosofinya apa? Mengikuti apa juga Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, ya. Melontar setan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Fabima aghwaytani." Dengan karena engkau menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan melarang orang-orang, mempengaruhi orang agar tidak menuju jalanmu yang lurus. Tsumma la'atanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Aku akan datangi manusia, kata setan, dari depan mereka. Aku akan datangi dari belakang mereka. Aku akan goda mereka dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Apa yang maksud setan menggoda dari depan kita? Kita akan dibuat ragu-ragu terhadap hari akhirat. Akan dibuat ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa setan menggoda dari belakang? Kita akan diganggu dengan hubbud dunia. Akan dibuat kita terlalu cinta kepada dunia. Cari dunia dengan menghalalkan cara. Apa setan dari kanan? Dia akan menggoda, akan menjolimi manusia. Menjolimi manusia. Berbuat jahat kepada manusia. Apa dari kiri? Menjolimi diri sendiri. Nah, dengan melontar saat itu kita bertekad bahwa mulai hari ini saya tidak akan lagi tunduk kepada setan. Inna syaitana lakum aduun fatahiluhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuhku, maka aku jadikan musuh selama-lamanya. Paham? Paham? Terakhir, wukuf di Arafah. Semua umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang sana, kumpul di sana. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian hai umat Islam di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Paham? Paham? Oleh karena itu, mengenai masalah yang sedang sekarang viral ini, masalah apa? Masalah nasab. Pesan saya, tolong sikapi ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, ya, karena hal ini sudah meluncur di kalangan masyarakat bahwa adanya, menurut Ki Haji Imaduddin Utsman, berdasarkan penelitian ilmu nasab dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu tidak ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa.
yaitu turunan Rasulullah. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab. Bukan orang Arab. Secara genetika terbukti bahwa kaum Ba'alawi genetikanya haplogrupnya G, bukan J1, bukan dari golongan Nabi. Nah ini dari 3 sains pengetahuan ini jelaslah bahwa sampai saat ini terkonfirmasi dari 3 ilmu ini bahwa kaum Ba'alawi bukan turunan Rasulullah SAW. Namun demikian, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa? Allah SWT berfirman, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Wa qala ta'ala aidan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah saudara, maka damaikanlah sesama saudaramu. Jadi menyikapi soal ini jangan sampai terprovokasi untuk berantem. Nggih? Paham nggih? Dengan adanya isu ini, mari kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Bagi kaum Ba'alawi, mereka saudara-saudara kita. Bahwa kalau mereka bukan turunan Nabi, nggak ada masalah, betul? Karena kita akan mati tidak membawa nasab. Yang kita bawa adalah takwa dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Hai manusia, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku jadikan kamu bersuku-suku. Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Amin. Amin. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya jangan bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena nasabnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Oke. Oleh karena itu ingat, jaga ukhuwah Islamiyah, jangan terprovokasi untuk diadu domba. Oke? Baik, sebagai penutup saya akan membawakan membawakan doa, bukan nyanyi. Ini tadi katanya lagu Margatila. Gendangnya tolong kecilin sedikit volumenya gendangnya.
terkenal, selalu terbayang setiap malam. Ringku terjaga pikiranku terbang di antara bintang, pikiranku terbang di antara bintang, jauh menerawang di alam hayalan. Mungkinkah ku jumpa dia yang kupuja, ku merdeka, sering ku terjaga tiap malam, sering ku terjaga tiap malam, selalu terkenang, selalu terbayang setiap malam. Ringku terjaga tiap malam, ringku terjaga tiap malam. Sesuatu pun yang aku dapatkan, tak sesuatu pun yang aku dapatkan, dan tak seorang pun yang aku rindukan melebihi dia, dia, ku merdeka, ringku terjaga tiap malam, ringku terjaga tiap malam, selalu terkenang, selalu terbayang setiap malam. Ringku terjaga tiap malam, seringku terjaga tiap malam. Wallahul muwafiq. Lagu apa? Lagu apa yang kamu kompak? Apa? Gala-gala. F ya, F. Enggak. Kiai minta itu sebujur bangkai.
Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu semuanya mati apa enggak ini? Mati. Kita untuk kepentingan dunia, kita berjuang siang malam bekerja belajar, betul? Padahal cuma untuk kehidupan dunia. 60 tahun yang kita perjuangkan habis. Harta kita jadi harta ahli waris. Rumah kita jadi rumah ahli waris. Bini kita jadi bini orang lain. Betul? Suami kita jadi suami orang lain. Betul? Jadi apa yang kamu pikirin? Makanya kalau Subhanahu wa ta'ala, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Apa artinya? Katakan ya Muhammad, kata Subhanahu wa ta'ala, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, suami-suamimu, harta-hartamu, perniagaanmu, rumahmu, kalau semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggu Allah akan menurunkan perintahnya. Siapapun yang mencintai apa yang kita miliki melebihi Allah dan Rasulnya, pasti dia akan dikecewakan oleh semua itu. Betul nggak? Betul tidak? Karena akan berpisah, pasti binasa. Betul? Yuk, apa tuh namanya? Sebujur bangkai. Sesaat ditinggalnya anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk hilang putih, kini harus berpindah, terkubur dalam peluk bumi.
terputuslah pergaulan, terwujudlah sendirian, diri terbungkus kain lawan. Adan dan hidup indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyebutnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tersisa gerangga. Begitulah suratan badan bumi di kembang. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Semoga kita semua diwafatkan dalam husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.